Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat gelar aksi menanam 85.000 pohon mangrove di Pelabuhan Khusus PT Tanjung Sarana Lestari, Pasangkayu. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah menggelar rapat kerja dengan Pemkab dan seluruh Forkopimda di Mamuju Tengah untuk membahas penanganan 5 persoalan yang jadi perhatian secara nasional. Halo, selamat pagi pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah akan segera bersurat ke Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan perbatasan Pasangkayu dan Donggala. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2023. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini dipusatkan di halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat. Hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Muhammad Jamil Barambangi. Tahun ini peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Muhammad Jamil Barambangi mengatakan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk merenungkan sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut tokoh karismatik asal Bonihau ini, orang Pancasilais pasti memiliki pemikiran gotong royong dan toleran di tengah keberagaman warga negara Indonesia. Karena itu, Pancasila harus disakralkan. Dengan memiliki pemikiran Pancasilais dapat membangkitkan generasi yang kolaboratif dan siap membangun peradaban yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan global. Jamil berharap momen peringatan Hari Lahir Pancasila dapat melahirkan semangat baru dalam memupuk persatuan antara sesama anak bangsa tanpa memandang perbedaan sosial, agama maupun budaya, sebagaimana semangat yang melekat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Salah satu nilai Pancasila yang sangat kardinal adalah gotong royong. Gotong royong itu apa? Kebersamaan, saling memahami. Ya, kalau konteks lokal kita ada namanya konsep si Bali Parri. Saling mendukung satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saling mendorong, saling mengangkat harkat dan martabat, bukan saling meruntuhkan, bukan saling merusak, bukan, tapi saling menguatkan. Itulah gotong royong, dan itu adalah Pancasila. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pelabuhan Khusus PT Tanjung Sarana Lestari, Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan yang dipimpin oleh penjabat Gubernur Sulbar tersebut dirangkaikan dengan penanaman 85.000 pohon mangrove. Kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Sulawesi ini diawali dengan upacara di pelataran Pelabuhan Khusus Tanjung Sarana Lestari Desa Ako, Pasangkayu. Kemudian dilanjutkan dengan aksi penanaman 85.000 pohon mangrove. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah menyampaikan pentingnya kebersamaan dalam mencari solusi terkait polusi plastik di Indonesia, sebagaimana amanah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Zudan mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama menyelamatkan planet dengan aktif mengkampanyekan gerakan menanam pohon dan membersihkan lingkungan dari sampah plastik. Pemprov Sulbar sendiri akan menggerakkan seluruh ASN melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah plastik menjadi sebuah komoditas yang bisa bernilai ekonomis.
Kita akan menanam 85.000 mangrove. Tentu ini bagian dari skenario besar untuk menyelamatkan planet. Ya. Karena kita tahu ketahanan dan kekuatan pohon mangrove ini. Dan kita paham betul wilayah Sulawesi Barat itu garis pantainya panjang sekali. Kalau mangrove-nya bagus, ikannya bagus, iklimnya akan bertambah bagus. Dan yang penting juga adalah ini adalah langkah kebersamaan. Merupakan CSR dari 9 perusahaan yang ada di sini, didukung oleh para bupati, oleh jajaran Pemprov dan tokoh masyarakat. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku, Darhamsyah yang hadir mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam mendukung lingkungan hidup. Ia berharap dukungan dari perusahaan melalui CSR fokus pada program Kampung Iklim dan Adiwiyata Sekolah di Sulbar. Sementara itu, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambojiwa menyampaikan, saat ini pihaknya telah melaksanakan program Pasangkayu Jumat Berbenah yang mencakup aktivitas menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari kabupaten hingga tingkat desa. Pada kegiatan juga dilakukan penyerahan penghargaan proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, penyerahan piagam penghargaan program Kampung Iklim dan penghargaan Adiwiyata Sekolah, dan penandatanganan komitmen penanaman 85.000 pohon sekaligus deklarasi Pasangkayu Jumat Berbenah. Dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah bersama penjabat Ketua TPPKK Sulbar Ninuk Trianto Zudan dan jajaran Pemprov Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu. Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Zudan usai dilantik Mendagri beberapa waktu lalu. Agenda kunjungan kerja Profesor Zudan dan rombongan diawali dengan menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dirangkaikan penanaman mangrove di Pelabuhan Khusus PT Tanjung Sarana Lestari Pasangkayu. Dilanjutkan dengan rapat kerja bersama dengan jajaran Pemkab Pasangkayu. Usai rapat bersama, Zudan dan rombongan kemudian meninjau lokasi budidaya tambak udang faname di Desa Randomanyang, Kecamatan Membalamotu, dan melakukan rapat optimalisasi pajak air permukaan dengan Balai Wilayah Sungai Tiga Palu, Kementerian PUPR. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan, saat ini ada 5 hal yang menjadi fokus utama jajarannya untuk segera diselesaikan di Sulbar, yakni persoalan stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, kemiskinan ekstrim, dan inflasi. Meski Pemprov telah membentuk Satgas untuk fokus pada 5 persoalan tersebut, namun Zudan tetap berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk kerjasama antar Pemprov dan Pemkab. Zudan optimis dengan skema 1 ASN menangani 1 anak asuh yang dibebankan sebesar Rp160.000 per bulan. Sementara untuk anak sekolah, diperlukan intervensi khusus bagi anak yang akan memasuki perguruan tinggi. Menurut Zudan, dengan membiarkan anak tidak sekolah, sama halnya dengan membiarkan kemiskinan terjadi secara turun-temurun. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini menegaskan, untuk menangani 5 persoalan besar di Sulbar, diperlukan cara yang luar biasa atau extraordinary action. OPD di provinsi kurang lebih itu 42-43. Jadi ada OPD yang besar membawai 2 kecamatan. Nah, kalau pemadam di situ mengumpulkan uang, sedekah, bapak asuh dikelola di situ. Nanti OPD di provinsi nyambung dengan OPD di kabupaten, kecamatan, dan desa. Bekerja terus, kita akan Zoom meeting Pak, seminggu sekali. Kita ukur. Jadi inilah yang saya sebut dengan extraordinary action, affirmative action. Untuk menyelesaikan masalah yang luar biasa, tidak boleh dengan cara-cara yang biasa. Masalah yang luar biasa harus kita selesaikan dengan cara yang luar biasa. Zudan berharap pemerintah Kabupaten Pasangkayu turut mendukung dengan melakukan koordinasi rutin membahas 5 persoalan di Sulbar untuk mengukur sejauh mana penanganan dilakukan Satgas yang telah terbentuk. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Ribuan masyarakat menyaksikan penutupan Open Turnamen dan promosi Ready Papan di Desa Palece, Polewali Mandar. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.
Halo, Assalamualaikum kawan-kawan. Yuk, saya sedang berada di Taman Malak di kantor Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kawan-kawan, ini taman kita. Silahkan healing, jogging, olahraga, cari sehat di sini. Kalau mau jalan-jalan sampai siang bisa sholat duhur di Masjid Al-Anwar, sholat asar. Kalau kesorean, maghrib, isya di sini. Subuh juga boleh. Jamaahnya selalu ada dan ini asik. Rekan-rekan, jangan lupa banyak hal-hal yang menarik di sini. Oleh karena itu, jangan lupa kawan-kawan ke Sulbar aja. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah akan segera bersurat ke Kementerian Dalam Negeri terkait penyelesaian persoalan wilayah perbatasan Pasangkayu dan Donggala. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah akan segera bersurat ke Kementerian Dalam Negeri terkait penyelesaian persoalan wilayah perbatasan Pasangkayu dan Donggala. Hal tersebut disampaikan Profesor Zudan dalam rapat kerja bersama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Pasangkayu di kantor Bupati Pasangkayu Senin siang usai berkunjung ke Desa Sarjo, wilayah yang berbatasan dengan Donggala, Palu. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mengaku akan segera bersurat ke Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan persoalan wilayah perbatasan Pasangkayu dan Donggala. Selain itu, Zudan juga akan melakukan pertemuan melibatkan Kemendagri, Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemprov Sulbar untuk membahas persoalan tersebut guna menghindari konflik. Menurut Zudan, wilayah perbatasan ini menjadi salah satu wilayah potensi konflik, apalagi saat proses pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 mendatang. Selain akan melakukan pertemuan dengan Kemendagri, Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemprov Sulbar, Zudan juga akan melakukan beberapa langkah, seperti pemetaan wilayah administrasi dan mendata masyarakat guna mengetahui apakah ada penduduk yang berpindah. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah menggelar rapat kerja dengan Pemkab dan seluruh Forkopimda di Mamuju Tengah. Raker ini membahas penanganan 5 persoalan yang jadi perhatian secara nasional, yakni kemiskinan ekstrim, stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, dan inflasi. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah bersama PJ Ketua TPPKK Sulbar, Ninuk Trianto Zudan menggelar rapat kerja dengan jajaran Pemkab dan seluruh Forkopimda di Kabupaten Mamuju Tengah. Rapat kerja ini membahas penanganan 5 persoalan yang menjadi perhatian secara nasional, yakni kemiskinan ekstrim, stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, dan inflasi. Seperti pada kunjungan kerja sebelumnya, pada rapat ini Zudan kembali menekankan kolaborasi dan sinergitas antar Pemprov dan Pemkab di 6 kabupaten untuk mengatasi 5 persoalan tersebut. Soal kemiskinan, Zudan mengarahkan Pemda untuk memaksimalkan peran UMKM dalam menjemput potensi daerah seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, termasuk memastikan adanya subsidi serta menekan pengeluaran masyarakat melalui jaring pengaman sosial. Sedangkan untuk stunting, Zudan meminta ASN baik Pemprov maupun Kabupaten bersama-sama melakukan intervensi terhadap anak stunting di Sulbar melalui program anak asuh, termasuk pada persoalan anak tidak sekolah, perkawinan anak. Jadi ini ada siklus yang harus kita potong secara sistematis. Stunting, perkawinan dini atau perkawinan anak, dan anak tidak sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini harus menangani bersama-sama. Ini problem kita. Jadi kabupaten kota, kabupaten di seluruh Sulawesi Barat jangan sendirian, kami akan bersama dengan teman-teman semuanya. Maka saya ajak para kepala OPD ini, yang anak tidak sekolah, nanti kepala dinas kesehatan bertemu dengan kepala dinas kesehatan, para camat, para kepala desa. Jadi nanti mau izin Pak Wakil Bupati, Pak Sekda Kabupaten. Kita membentuk Satgas. Satgas di provinsi
tiap OPD menangani atau bertanggung jawab di 2 atau 1 kecamatan. Tentang stuntingnya, tentang orang miskinnya, tentang anak tidak sekolah, tentang perkawinan anak. Misalnya dinas kesehatan memegang 2 kecamatan. Nanti dinas kesehatan ini berkoordinasi dengan dinas kesehatan di bawahnya. Dengan kecamatan, dengan kepala desa. Di 1 kecamatan itu, terus. Dinas pendidikan juga begitu, menangani di beberapa kecamatan. Nah, dinas kesehatan ini di 1 kecamatan juga menangani 4 hal itu. Termasuk 5, bagaimana kita mencegah agar inflasi tidak naik. Inflasi bisa kita kendalikan. Tapi inflasi kalau terlalu rendah juga Bapak dan Ibu, nggak bagus. Kalau sampai minus itu nggak bagus. Karena harga sangat murah, para produsen nggak berhutang. Seperti diketahui, saat ini Pemprov Sulbar telah menggerakkan setiap OPD untuk menangani 1 kecamatan dalam rangka penanganan 4 persoalan daerah termasuk pencegahan stunting melalui operasi pasar. Zudan mengajak Pemkab Mateng bersama-sama membentuk Satgas menangani 4 persoalan daerah termasuk mencegah inflasi. Satgas tersebut nantinya akan berjalan selama 6 bulan dan berkoordinasi setiap minggu guna mengukur perkembangan penanganan yang dilakukan. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakhrullah didampingi penjabat Ketua TPPKK Sulbar Ninuk Trianto Zudan dan jajaran menghadiri penutupan Open Turnamen dan Promosi Redi Papan sebagai induk organisasi olahraga Kormi di Desa Palece, Polewali Mandar. Acara penutupan Open Turnamen dan Promosi Redi Papan sebagai inorga Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia diawali dengan pertandingan eksibisi yang mempertemukan antara PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan, berpasangan dengan Wakil Ketua DPRD Sulbar, melawan Ketua dan Sekretaris Kormi Sulbar. Turnamen yang dipusatkan di lapangan Redi Papan Desa Palece, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar ini, diikuti 16 pasangan atlet Redi Papan yang sudah menjuarai event Redi Papan sebelumnya dan disaksikan oleh ribuan penonton. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrullah, mengaku mendukung promosi Redi Papan sebagai inorga Kormi, sekaligus mengapresiasi antusias masyarakat menyaksikan partai pertandingan final Redi Papan. Menurut Zudan, kehadiran ribuan masyarakat merupakan bukti bahwa olahraga bisa menjadi pintu silaturahmi dan persaudaraan. Ia pun berharap pertandingan final Open Turnamen ini dapat berjalan lancar dan semua peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas. Saya merasa hari ini berbahagia sekali melihat satu pertandingan olahraga yang betul-betul merakyat. Redi Papan ini pertama kali saya lihat di seluruh Indonesia, itu adanya hanya di sini. Dan yang menonton malam hari ini ribuan. Jadi selamat untuk seluruh pemenang, seluruh panitia dan ketua panitia, Pak Rahim. Selamat untuk seluruh penyelenggara dan masyarakat di Polewali Mandar khususnya dan Sulawesi Barat umum. Saya berkeinginan olahraga ini menjadi olahraga nasional yang terdaftar di Kormi. Jadi nanti dari pemerintah daerah dari provinsi akan mengusulkan kepada Kormi Pusat agar Redi Papan menjadi salah satu olahraga di Kormi. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat, olahraga ini juga menjadi pintu silaturahmi dan pintu untuk memperkuat persaudaraan di seluruh Sulawesi Barat. Sukses selalu untuk seluruh panitia dan masyarakat Polewali Mandar. Sementara itu, Ketua Kormi Sulbar Muhammad Idris mengaku akan terus menggencarkan promosi Redi Papan menjadi induk organisasi olahraga Kormi dengan mengagendakan pertandingan di luar daerah Sulbar. Proses luar biasa dan semakin yakin kita bahwa Redi Papan ini segera kita akan daftarkan sebagai salah satu inorga di Kormi. Tadi Pak Gubernur sudah memberi dukungan dan insya Allah kalau Pemda memberi dukungan, kami dari Kormi berusaha dan insya Allah kita akan jadikan eksibisi dalam Fornas yang diselenggarakan di Jawa Barat. Fornas ke-7 insya Allah. Kita akan bawa anak-anak kita yang juara ini untuk eksibisi di Jawa Barat. Mohon doanya mudah-mudahan ini segera bisa terdaftar. Terima kasih. Open Turnamen dan Promosi Redi Papan sendiri mendapat dukungan penuh dari Kormi dan seluruh masyarakat Sulawesi Barat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini.
Saya Ayu Nurfika, mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.